berataan di Anggi Official 2. Nah, jadi saat ini laksanakanlah kondisi jelang haul Abah Guru Zuhdi yang keempat. Nah, dan ini posisinya di depan arah masuk ke kubah beliau. Ya, betul. Tapi udah besar betul. Dan untuk jam saat ini kurang lebih jam 2 lewat 40 menit. Nah, bingung juga itu bisa mengaji ini bisa pakai internet bisa duit. Ini jadi kita ini coba kenapa jadi sampai kadang-kadang rumah tangga memang di dunia apa akhlak sedang godaan godaan apa ada anak sekolah berdatangan sudah tenang alam jiwa kenalan karena LM2 ada di jalanan orang kata tahu berapa umur 12 ini bang 12 setengah itu nggak akan aja banyak belum tahu 12 tahun ini 12 lelakian ini 12 setengah kedingin ini 12 ya Allah maka paham pulang alim bono masalah diranjang tuh orang bahari ya Allah ujar jua pangga ada tapi paham nggak kayak itu tuh ya aku kayak pakai orang bahari saja makan lanjutin ini ya coba pikir anaknya 2 ikung anak kenapa ada tenang bisa mengaji orang bahari 20 ikung anak bisa mengaji berataan tahun ini nang mahatamakan Quran tahun ini ma'arak pulang bakal-bakal berjalan nah bahas pengarannya bakal pulang banyak mudahan kita jangan sampai disangiti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita berdapat Nabi kada berpaling muka lawan kita. Mudahan sijin jangan berpaling muka lawan kita. Kita nang jelas jujur mengakui banyak banget dosa lawan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambungannya jadi renungan aja tah. Artinya kalau sudah bisi bini, kalau sudah bisi anak, pikirkan keduniaannya, juga harus dipikirkan akhiratnya. Itu aja dari sebesarnya. Terutama masalah agama, mengaji Al-Quran dengan fasih dan benar. Wa ammal hubbu fillah, adapun sifat terpuji yang di dalam hati yaitu mencintai lawan Allah wa huwa min asyrafil maqamat wa arfa'iha maka maqam mahabbah cinta kepada Allah ini adalah maqam yang sangat mulia dan paling tinggi dari segala maqam di bawah mahabbah semuanya sabar di bawah mahabbah syukur di bawah mahabbah tawakal di bawah mahabbah maqam paling tinggi mahabbah hingga pesan guru-guru kepada kita jangan kita mati kecuali di dalam mahabbah qala Allah ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah orang-orang nang bujur percaya dengan Allah maka inya bersanatan benar cintanya lawan Allah wa qala ta'ala wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah akan mendatangkan satu kaum yang
Allah cinta kepada mereka, dari karena itu mereka cinta kepada Allah. Allah dulu yang mencintai, lalu mereka jadi cinta kepada Allah. Yuhibbuhum baru wa yuhibbunah. Karena Allah mencintai dan mengolahkan cinta di hati kita, lalu kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga macam itu bila ada di diri seseorang, ia akan merasa iman itu dasar indah. Iman itu nikmat, hingga biar ditatak-tatak awaknya untuk melapas iman, rela inya ditatak-tatak, rela inya dipotong-potong mun melapas iman kada, karena inya sudah merasakan manisnya iman. Seperti yang terjadi dengan tukang sihir yang asalnya disuruh oleh Fir'aun. Karena beriman dengan Musa dan inya sudah dibukakan hijab terlepas, timbul cinta di dalam hati, rasa iman itu tumbuh, manisnya iman terasa. Ujar Fir'aun, dekatak batis lawan tangan nyawa, silahkan, silahkan. Masyaallah, disuruh baca burka minyak nang mandi deh, silahkan. Kenapa? Manis iman sudah terasa. Nah, nang menyebabkan manis itu nang apa? Nah, an yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu bahwa Allah dan Nabi kita Muhammad itu lebih kita cintai dari yang lain dari keduanya. Apa gerangan? Allah dan Rasulullah lebih kita utamakan dari yang lain, baru dapat manisnya. Jadi berdua nih dulu dicintai. Bila kada mencintai lawan berdua nih kelawak bisa. Nah, lalu Habib Abdullah Al-Haddad wa qala alaihi salatu wassalam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'am. Cintailah, ujar Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu baikan benar, memberi macam-macam nikmat lawan nyawa. Untuk jalan cinta, jalan dulu cinta, tumbuh lawan Tuhan, ingatakan bahwa Tuhan itu baikan, ingatakan bahwa Tuhan itu baikan. Kadada nang baikan kecuali Allah, kadada nang pengasih sayang kecuali Allah. Untuk sementara wilayah sekitaran Kubah masih ditutup, kita sama-sama mendengar ceramah beliau lah, mudah-mudahan maka si Fulan tadi datang, dia merasa bukan si Fulan yang mengabulkan, ini Allah yang mengabulkan. Fulan ini hanya mazhar, bagi Allah yang mengabulkan. Dia memanggil si Fulan karena Allah yang menyuruh. Panggil si Fulan, kalau kamu minta bantuan apapun, ya Fulan kesini, maka datang si Fulan. Dia yakin yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang kawa menolongi Allah, maka bergeraknya si Fulan ini tanda Allah yang menolongi dan mengabulkan hajatnya. Inya melihat betapa baik dan perhatiannya Allah kepada dirinya. Ditambah lagi dengan sebuah kepastian yang Allah tulis, artinya Allah sampaikan, ud'uni. Apa lagi? Adakah nang baikan nang lebih baik dari Allah? Tidak. Tukang urut jauh ke rumah, kebaikan Allah. Kawa datang, mau datang, kita dahulu kada ingat itu kebaikan Allah. Hujan sidin datang berpayung, oh maji kita perhatiannya Allah lawan aku.
Allah nih perhatian non aku, digarakakan tukang urut, dibukakan hati tukang urut, tak datang ke rumah seorang. Ya Allah, kayak apa ulun nih membalas lawan tiang, kayak apa ulun nih hendak membalas kebaikan tiang. Kada keganangan dan ini nama olah cinta kalau mau tumbuh. Anak bersepuluh, sikong suruh jibuk banyu, sikong suruh bata tapas, sikong suruh melap rumah, kabul berataan. Kita harus ingat perhatiannya Allah lawan kita. Dikirim bertiga nah, mau digarakakan Tuhan, ini digarakakan Tuhan, ini digarakakan Tuhan, ini digarakakan Tuhan. Kayak apa lagi? Kayak apa lagi ya Tuhan undang lawan nyawa? Kena pulang ya Tuhan nyawa, tuntung nyawa menyuruh anak nyawa besisimpun masakakan nyawa pulang dimasakakannya. Kayak apa lagi udah dia Tuhan lawan nyawa? Unda nih kayak apa lagi lawan nyawa? Timbah itu dia Tuhan pulang, tuntung makanan nyawa suruh bawa basuh pulang, mau pulang. Siapa yang menggerakkan hatinya kok? Kayak apa lagi unda dia Tuhan lawan nyawa? Timbah itu pulang dia Tuhan, nyawa suruh nukarakan rokok misalnya, mau pulang. Kayak apa lagi unda lawan nyawa dia Tuhan? Unda nih kayak apa lagi lawan nyawa? Nyatakan ya Tuhan kebaikan unda itu aja nyatakan. Kebaikan unda jangan ketingat, cukup dengan itu ujar Tuhan. Unda meminta ingat kebaikan unda, ingat itu aja cukup gitu. Ingat akan unda nih baikan, unda minta itu aja Tuhan. Wa ahibbuni, dan cintai aku ujar Rasulullah, bihubbillah, karena aku disayangi Tuhan. Itu dulu Nabi bocah nyawa jer Nabi bertahan sayangi Allah. Kenapa? Allah tuh nambaikan benar. Nah undani juga cintai karena undani dicintai Allah. Jadi unda jadi dicintai karena unda kekasih Allah. Jadi nyawa harus ketujuh dan cinta lawan unda. Nah lalu ulama-ulama tasawuf mereka dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kebaikan yang dari Allah yang tukang baginya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nikmat yang kita dapat ke tangan kita kecuali itu pemberian Allah, nang membaginya adalah tangan baginda Rasulullah. Mereka orang wali, orang saleh melihat tangannya Rasulullah itu yang membagi-bagi akan rezeki yang Allah berikan. Rasulullah yang menjulungi. Illa wa tahar rasul wasilatun. Rasulullah itulah yang menjadi perantara nikmat Allah turun kepada kita. Bahasa sederhananya, Allah nang memberi, nang tukang baginya Rasulullah. Siapa nang kada ketujuh? Kada ada lagi nang lain pada berdua nih. Nang memberi Allah, petugasnya Rasulullah. Kada ada lagi. Kada ada lagi di hati ini selain bahwasanya nang berdua nang ini orang yang kita harap-harap. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar bilang, ulunnya Rasulullah habis harta ulun bariakan lawan pian kada apa-apa. Mayubki kali nafsik ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggal buat dirimu? Allah wa Rasuluh. Asal Allah Rasul aja ada, tidak perlu sedih. Nang memberi ada, nang tukang bagi ada. Apalagi duit pun bariakan asal nang ini aja berdua. Jangan bebinian tak, aku jar bersedekah untuk amare asal laki kuah hidup. Laki kuah. Laki kuah. Laki kuahnya hidup, nang suki, nang pemurah, hidup aja lagi buat apa? Ketukutan lagi. Ujar Sayyidina Abu Bakar bahwasanya aku nih jadi habis berbagi duit karena apa? Asal Allah Rasul lagi. Habis nasi goreng kayu. Ilmu kita dapat berkat Rasulullah nang membantu. Harta nang di rumah kita dapat berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah. Ayo berdua, kada besari manis. Molah malah nanti. Hah? Tahan, saya pagi asal orang buka tahan. Ayo kada besari manis we. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang cintanya
sangat luar biasa kepada Allah dan Rasul, hingga Allah melewat muntung baginda Rasul memuji, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman manusia selain Nabi dan Rasul, niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar akan menang di atas. Seluruh kita nih berkumpul dianggap di satu timbangan selain Nabi dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar menghadapi serangan di satu timbangan, tak harap masih iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Kenapa? Karena ada rahasia yang tersimpan di dadanya baginda Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Mahabbah yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia sempat bermimpi dengan Rasulullah. Mudahan setumat sebentar dalam mimpi kita mendapat Rasulullah, karena beliaulah yang menyebabkan kita jadi begini. Jadi begini dalam artian nikmat datang, rezeki datang, semua. Kita hanya penasaran hati, nang memudahkan urusanku ini siapa, kayak apa orangnya. Katanya berita bungas, muka beliau tampan, orangnya ini kayak apa. Sedangkan kita sadar ini nang mengurusakan segalanya, ini nang mengurusakan segalanya. Sedangkan kita penasaran orangnya ini kayak apa. Kerinduan itu yang membuat kita kadang-kadang salawat mengaji, memohon mudahan guring kuning apa dapat Nabi. Nang jadi hendak guringnya apa dapat Nabi benar aja kakak apa dapat Nabi itu sing guringan. Nyenang guring malam sama. Bila bangun guring bangun juga bermimpi, ya Allah, dosa apa yang ada di awak ini sampai ulun belum diizinkan bertemu dengan kasih. Karena bila orang udah bermimpi sama Rasulullah, sama udah ketemu sama Allah. Bahkan bila pernah mimpi sama Rasulullah, suatu saat sebelum dia meninggal dunia, dia akan melihat Rasulullah yaqobatan. Dalam alam jaga Rasulullah tertampai, ana Rasulullah. Bucak kayak itu. Jadi kita nak ini Rasulullah. Ketika jaga, ketika sadar, ketika ada guring. Tapi modal mimpi itu. Nah, mimpi kita kayak pahandak. Ada mun kada rindu. Mun kayak pahandak rindu dan cinta, mun kada sadar nang mau urusakan samanya ini situ. Malah perasa kita nang segalanya. Imbah azan doa minta Allahumma ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajat al-'aliyah ar-rafi'ah. Kita minta, kita yang minta sama Allah bahwa kita memohon Rasulullah diberi maqam wasilah, fadilah dan segala. Ya, hebatnya Rasulullah. Diminta kita berdoa untuk mendoakan Rasulullah setelah azan, setelah sama, itu kan. Nah, minta kalau kita Allahumma ati sayyidina Muhammad al-wasilah. Doa azan kan begitu. Bahwa Nabi kita minta maqam sidin wasilah antara kita sama Allah. Jadi kita kadu ngomong sama Allah, kita ngomong sama Rasulullah, Rasulullah yang ngomong sama Allah. Tidak pernah kita sadari. Kata Habib Abu Bakar Al-Adani, Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, sadar kada sadar semua yang kita dapatkan ini semenyaan min Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya Rasulullah. Sadarkah adakah kita nangaran rezeki nang masuk rumah kita nih Rasulullah nang jadi sabar. Jaka kada sidin kada masuk rezeki ke rumah kita. Pipikat alam semesta. Tanpa pipikat alam semesta ini, kededa akan ada alam semesta. Bukan hanya rezeki, bukan hanya pangkat, bukan hanya duit. Tanpa beliau, alam semesta seikungan kadang. Hingga di dalam Maulid Ad-Dibai, penyair menyebutkan bahwa seandainya memuji Nabi ini kulla waqtin wahid, tiap detik, lakana wajib. Hukumnya bisa jadi wajib. Memuji sidin, mengganang sidin. Mudah-mudahan
kita diberi makom ketujuh, cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua saja. Jadi hadis menyatakan cintai Allah dan cintai Rasulullah. Prakteknya kita dalam sehari-hari cintai Rasulullah karena Allah. Udah. Cintai Rasulullah karena disuruh Tuhan. Udah, tergabung sudah dua-duanya di dalam. Kenapa jadi mencintai Nabi? Tuhan menyuruh. Kenapa jadi menganggap Nabi ini yang memudahkan segala urusan? Tuhan yang menyuruh begitu. Udah, orang itu dihukumkan mencintai Allah dan Rasul. Udah dihukumkan mencintai Allah dan Rasul. Kita coba mengenak berpikirlah sejatinya siapa tukang susunya Nabi Halimatus berkat menggaduh dan ketujuh sama Nabi urusan dunia ini. Jarum sebilah di rumah jadi kelihatan berkat Rasulullah. Unta kurus karing berjalan di depan budinya datang ke Mekah. Pas Rasulullah nang berbuat di unta itu lancing unta itu membalap pulang bulit lawan nang bedulu bulit. Sampai rombongan berucap Halimah hadangi kami. Ujar Halimah kada undan melaju, untanya melaju. Kalau merem lagi sini mah. Lagi muan unta karena nang berbuat asyraful anbiya afdalul khalqi. Mbah sudah Nabi berbuat umat unta kejibuan, gegah, sehat, anjing. Jaka bahasa Banjar telah awak terus taring aja. Waktu kawan nang bertunggang di belakang kita buat berjalan bang pacar nang berbuat jadi jar pacar. Uyuh pak. Betul tong ini buruk. Jangan kita sawat walau sekumat sebelum kita meninggal dunia bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa dengan berkat itu kita awal masuk ke dalam hadrahnya Rasulullah walau di dalam mimpi, walau di dalam. Jadi untuk informasi yang Ana dapat untuk sekitaran sini ini digunakan untuk jalur jamaah laki-laki, dan untuk perempuan berada di sebelah kiri. Nah, arah ke sebelah situ di gang lah. Nah, untuk jamaah perempuan. Ya kan? Mimpi sama Rasulullah, lalu melihat Rasulullah itu sama si A, misalnya berarti si A itu wali kutub di zamannya Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya bila melihat muha Rasulullah, warik itu pada Rasulullah nang warik ikan nang beikung warik. Karena Rasulullah cermin, jadi kita melihat kan kita melawan maulid ini kan. ألف يلأم ميم يلفم حاجب nangaran halus kaya non bebalik hitung kaya malik mancungnya bibir anin huruf bulat min kada gonol lebar dua lain nabi ini lain menunjuk kamu nang kada kepada alim enggak? Iya Rasulullah, tapi kita nang kaya warid. Apa alat warid? Tapi cuma ambil bukan. Udah warid kacang-kacang orang yang ambil. Muhammad ikut orang kayak ikut, atau cuma nyuruh jalangan masjid disuruh Mun Muhammad Rasulullah itu puas melihat kita, pertanda memang kita diberi Tuhan sudah kebaikan akhlak.
Ya mudah-mudahan nang apa ini muhibbun itu sudah modal ini harus dulu modal mahabbah cinta dan ingin dan senang dengan Rasulullah. Tujuh melihat menyatakan di Jakarta ada Rasulullah ada dan ini Jakarta ada Rasulullah ada dan ini. Inni muhibbun bizikri karena menyatakan bahwa Nabi ini Jakarta ini Bashir muhibban minta kita sama Allah puaskan hati orang yang mencintai bukan hanya sekedar kegamangan bukan hanya sekedar kerinduan Bashir muhibban puaskan sampai menjadi Bashir muhibban apa? Walau dikatakan orang yang sering diganang disebut dipuji ini puasakan hati ini dengan melihat walau setumat tanpa lawas udah nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang kita banggakan selain ketemu dengan Rasulullah dan tidak ada bala yang paling besar selain wafatnya baginda Rasul. Tidak ada bala paling besar selain wafat Rasulullah. Kalau gunung meletus kecil, rezeki kata lancar kecil, wafatnya Rasulullah bala. Dan bala paling besar kita belum melihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa ketemu sama Rasulullah. Semua orang, baik ulama, baik tidak terkenal, baik namanya masyhur di mana-mana, dia masih menganggap tidak ada apa-apanya kalau belum ketemu. Ada zaman hari di Hadramaut, seorang anak yang sudah punya ilmu banyak, dia bilang sama ibunya, ya ibu, udah anakmu berhasil menuntut ilmu. Kata sang ibu, udah melihat sama jaddukum, udah lihat sama kakek, udah sama datuk ketemu? Belum. Kalau kamu belum ketemu sama datuk, kamu belum jadi seorang pemuda. Malam hari tidur, dia mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi dia cerita sama ibunya, Bu,
malam tadi ulun melihat sama Rasulullah, kata sang ibu dalamnya kamu belum laki-laki kalau nggak ketemu Rasulullah ya Allah. Ya bakhukum. Untung banget di dua orang anak, ibunya seorang wali, anaknya seorang wali. Kada berapa lawas dia ketemu Rasulullah ya kabarkan. Lalu dia bilang sama ibunya, ma, ulun baru ketemu Rasulullah ya kabarkan, keikung di dalam jaga ada duri. Kata sang ibu, sekarang baru kamu anakku menjadi kamu. Kalau kamu belum ketemu Rasul, kamu masih anak-anak, masih anak kecil walau umur. Semoga Allah mau memaafkan kita dan semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menerima kesalahan kita. Kalau bisa ada makom, gambar makomnya Rasulullah itu ya dalam satu waktu entah pagi entah malam entah apa senang ngomong sama itu makom. Wah, umur mana ini berpendaruan gambar. Ada berpendaruan gambar kita berpendar lawan orang nang di dalam magam. Kita berpendar lawan orang nang di dalam kuburan. Siapa Rasulullah? Ya Rasulullah, ulun banyak mana kada maaf ulun kian yang cukup sekarang. Ini apa terjadi itu? Ya Rasulullah, ulun minta ampun. Oh, dibuka sudah. Nah, alhamdulillah untuk kayaknya sudah dibuka. Kemungkinan kita jadi sampai belum. sangat urusan bertati lancar. Kira-kira sudah dibuka lain. Hati orang tua kita. Ada juga menyakiti hati orang tua, mungkin kita menyakiti hati guru kita. Ada juga baik juga, mungkin kita masih menyakiti hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah 3 orang itu kita bahagiakan, niscaya mau apa, gretek di hatinya bagus, apalagi bocah. Orang-orang saleh ketika dia seorang orang saleh, wali Allah Ta'ala bilang, orang saleh itu kalau dia menunjuk gunung akan bergerak. Maka ketika si wali itu mencontohkan, gunung kalau ditunjuk sama orang saleh, gunung akan bergerak. Ketika itu gunung bergerak. Katanya orang saleh, gunung, saya tidak berkehendak kamu bergerak, ini contoh aja. Jadi gunung belum kira bukan, biar gunung salahkan aja hanya bergerak gunung. Allah. Coba buka manakibnya orang-orang saleh kecil ujar orang lain. Sekolah di Arab kada sekolah akhirnya mudah-mudahan kita berkah, mudah-mudahan doakan ulun dan mendoakan pian, mudah-mudahan kita semua kalaupun kada ketemu dalam mimpi sama Rasulullah, semoga kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari permintaan kita kepada Allah, semoga Rasulullah berikan syafaat kepada kita. Tidak ada yang kita harap di negeri akhirat dari mulai kubur sampai seterusnya, tidak ada selain syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dulu mukaddimah bab mahabbah. Kemudian nanti Habib Abdullah Al-Haddad akan mengisahkan kepada kita apa itu mahabbah dan kayak apa caranya supaya mahabbah itu bisa cepat timbul dan supaya kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan kita bertahan diampuni dosa zahir batin oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Jadi untuk sampai saat ini arah menuju Kubah masih ditutup dan sanaklah. الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسال على له شيخنا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العليم. عند كل حرف كتب ويكتب أبدا العابدين وتحرم الكافرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه ومعنى الحب لله تعالى ميل وتعلق وتأله يجده العبد في قلبه إلى ذلك الجناب الأقدس الرفيع مصحوبا بنهاية التقديس والتنزيه وغاية التعظيم والهيبة لله تعالى. Dan bermula makna cinta hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun, cenderungnya hati si hamba tadi banyak kepada Allah. Wa ta'alluqun, terkait hati si hamba itu tadi kepada Allah. Wa ta'alluhun, mengendak hati si hamba itu. Nah, sudah dibukalah. Lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dari mailun, kedua wa ta'alluqun, baru ketiga wa ta'alluqun. Asal di hati si hamba itu udah menarik contoh mengenai itu ta'ayyud secara Alhamdulillah, masuk saudara. Oke, nak lanjut lagi. Bismillah. Jadi secara sadar